Berada di kota tua Yerusalem, Palestina, Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah panjang bagi umat Muslim, di mana Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama dan dianggap sebagai saksi bisu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Palestina. Mengapa Al-Aqsa begitu penting? Masjid Al-Aqsa adalah keseluruhan dari kompleks Al-Haram, Asy-Syarif Al-Quds seluas 14 hektar. Di kompleks tersebut terdapat Jami Al-Aqsa, kubah berwarna perak, dan Dome of the Rock, kubah Sahra, kubah berwarna emas yang diyakini sebagai tempat pijakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Masjid The Dome of the Rock inilah yang sering disangka sebagai Masjid Al-Aqsa. Bangunan suci tersebut menjadi sumber konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Salah satu pemicu konflik adalah adanya pergerakan dari kaum Yahudi untuk beribadah di kompleks suci tersebut. Yahudi menyebut kompleks Al-Haram Asy-Syarif sebagai Temple Mount atau Bukit Suci. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencurahkan akhir usianya untuk membebaskan Al-Aqsa. Sejak hidupnya, Rasulullah tak main-main usahanya untuk membebaskan Al-Aqsa. Beliau arahkan 3.000 pasukan muslimin di pertempuran Mu'tah melawan 200.000 pasukan Romawi Timur untuk membuka jalan menuju Al-Aqsa. Tak berhenti di situ, Rasulullah pun berangkat sendiri dengan sahabat-sahabat terbaiknya di musim panas yang menyengat menuju Tabuk yang berjarak hanya 500 km dari Al-Aqsa. Saat itu Madinah sedang panen kurma. Jarak perjalanan sangat jauh. Tapi Rasulullah tangguh mewujudkan visi agungnya demi Al-Aqsa. Para sahabatnya mencurahkan segenap tenaga untuk membebaskan Al-Aqsa. Pertempuran Yarmuk menjadi buktinya. Ketika 35.000 tentara muslimin berhasil menang melawan 500.000 serdadu Romawi Timur. Hanya 4 tahun berselang dari wafatnya Rasulullah SAW. Kemenangan kaum muslimin di Yarmuk akhirnya berujung terbebasnya Al-Aqsa setahun kemudian. Umar bin Khattab sendirilah yang menerima kunci kota Baitul Maqdis dari pendeta Patrick Sopronius. Dan dengan tangannya sendiri, Al-Aqsa dibersihkannya dari sampah-sampah. Banyak ulama yang menggambarkan pembebasan Al-Aqsa semegah pembebasan Mekah. Pada tahun 637 Masehi, umat Islam mengambil alih kepemimpinan atas Yerusalem dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kompleks reruntuhan Bukit Bait Suci dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Ditemukan Umar dalam keadaan tidak terawat, bahkan tempat itu dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Meski begitu, Umar kemudian menemukan batu fondasi atas bantuan Ka'b al-Ahbar, seorang Yahudi yang telah masuk Islam. Batu ini diyakini sebagai titik pijakan Nabi Muhammad SAW naik ke langit dan juga tempat Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ishak. Al-Ahbar mengusulkan untuk membangun masjid di sebelah utara batu tersebut agar umat Islam dapat menghadap ke arah Ka'bah dan batu tersebut dalam satu garis lurus saat sholat. Namun, Umar menolak gagasan itu dan membangun masjid di selatan batu. Pada masa kekhalifahan Umayyah, mulai didirikan beberapa bangunan di tanah Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 691 Masehi, didirikan sebuah bangunan segi 8 berkubah yang menaungi batu fondasi oleh Khalifah Abdul Malik.
Bangunan itu yang kemudian dikenal dengan Kubah Sakhroh, di mana secara harfiah bermakna kubah batu. Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, para khalifah memerintahkan berbagai pembangunan di komplek Al-Aqsa yang kemudian menghasilkan berbagai bangunan yang masih bertahan hingga saat ini. Di antaranya adalah Jami Al-Aqsa dan Kubah Sakhroh. Kubah Sakhroh sendiri diselesaikan pada tahun 692 Masehi dan menjadikannya sebagai salah satu bangunan Islam tertua di dunia. Namun, semua berubah ketika 15.000 pasukan salib dari penjuru Eropa merebut Baitul Maqdis dari umat Islam tahun 1099 Masehi. Kata Ibnu Atsir, dalam 4 hari 4 malam 70.000 muslimin dibantai. Penjajahan itu berlangsung 88 tahun lamanya. Al-Aqsa dijadikan kandang kuda, kubahnya diganti dengan salib raksasa. Duka menyelimuti dunia Islam. Namun secerca harapan muncul dari seorang sultan yang dengan kecerdasannya menyatukan wilayah Mesir dan Syam. Sultan inilah yang membebaskan kembali Al-Aqsa tahun 1187 dan tanpa menjatuhkan setetes darah pun penduduk yang bermukim di dalamnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah ratusan ribu orang syahid untuk merebutnya atau mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Karena berada di tengah-tengah 3 benua besar dan siapapun orang yang menguasai Al-Aqsa, maka dengan mudah menguasai dunia. Syekh Ali Muhammad Mukbil, Ketua Ikatan Ulama Palestina di Yaman melengkapi, Man hakama Filistin hakama ad-dunya. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai bumi. Para sejarawan dan ilmuwan menggambarkan Al-Aqsa dan Palestina sebagai saklar raksasa yang menentukan dunia ini damai atau terjatuh. Para pemimpin dunia berkumpul dan bermusyawarah, meminta orang-orang Gaza untuk pindah saja dan jangan bertahan. Sudah disediakan tanah luas di Uganda, Brazil, atau Argentina jika warga Gaza siap untuk dipindahkan dan memulai hidup baru. Namun, apa jawaban mereka? Seorang ibu menjawab tegas, "Jika kami mau, kami bisa saja berhijrah dari Gaza ke tempat-tempat itu. Tapi kalian semua harus tahu, kami di sini mewakili kalian untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Debu di pelataran Al-Aqsa lebih mahal daripada darah kami. Dan jika kami pergi, dosa besar sedang jatuh tepat di pundak kalian." Masya Allah, la ilaha illallah. Gaza adalah benteng terakhir umat Islam di Palestina. Seluruh jengkal tanahnya sudah dijarah paksa oleh Zionis sejak tahun 1948. Namun sejak itulah berbagai cara dilakukan oleh Zionis untuk menghancurkan Gaza. Ratusan kali mereka mencoba untuk masuk dan memusnahkan pejuang Gaza. Konon katanya segala jenis senjata yang ada di Perang Dunia Kedua sudah dijatuhkan ke Gaza. Bertonton mesiu sudah diluncurkan ke Gaza. Sama beratnya dengan jumlah bom yang dijatuhkan Jerman selama Perang Dunia. Masjid Al-Aqsa dikembalikan fungsinya seperti semula setelah umat Islam berhasil mengambil alih kepemimpinan kompleks pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu, umat Islam mengelola Masjid Al-Aqsa sebagai wakaf tanpa gangguan, hingga pendudukan Israel atas Yerusalem pada tahun 1967. Setelah memenangkan perang, Israel menyerahkan kekuasaan Masjid Al-Aqsa kepada lembaga wakaf Islam yang mandiri dari pemerintahan Israel. Namun, Angkatan Pertahanan Israel diperbolehkan berpatroli dan melakukan pengawasan ketat atas Al-Quds, Baitul Maqdis. Kepemilikan Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu isu dalam konflik Israel-Palestina. Israel mengklaim kekuasaan atas masjid tersebut dan juga seluruh bukit Bait Suci. Tetapi Palestina juga memegang perwalian secara resmi melalui lembaga wakaf selama negosiasi di pertemuan Camp David 2000. Palestina meminta kepemilikan penuh masjid ini serta situs-situs suci Islam lainnya
yang berada di Yerusalem Timur. Semoga Masjid Al-Aqsa yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai masjid yang memiliki keberkahan di sekitarnya akan kembali dalam kuasa umat Islam. Semoga rakyat Palestina akan terbebas dari penjajahan Zionis Israel, dan sehingga keberkahannya meliputi umat Islam seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab.